Makanya Nabi Muhammad kan mengajarkan ilmu yang masuk akal. Beliau Isra Mi'raj dulu, ketemu dulu, setelah itu baru sholat. Karena inti sarinya sholat kan mengingat Allah. Ketemu dulu, baru bisa mengingat. Makanya sepanjang sholat yang beliau ingat, ya Allah. Saya perhatikan umatnya beda. Sholat terus gak ketemu-ketemu. Tapi sombongnya luar biasa. Walaupun sholatnya yang diingat apa aja, piring berantakan pun diingat, tapi ngakunya udah menyembah Allah. Padahal kata Allah, disebut telah menyembah Allah, kalau sholatmu mengingat Allah. Kan begitu kata Quran. Tapi kita udah lupa semua. Dan kita lebih senang melakukan sesuatu kayak robot. Walaupun tidak ada hasilnya, habis sholat tetap marah-marah, habis sholat tetap ngomongin orang, habis sholat tetap menghujat orang lain, ya tidak pernah jujur tentang sholatnya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Tuhan semesta alam yang meliputi seluruh ciptaannya. Beliau adalah Maha Kuasa dan sangat dekat dengan yang dikuasainya. Beliau selalu memenuhi segala kebutuhan setiap hambanya. Tidak selalu mengikuti keinginan setiap hambanya. Karena beliau adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha tahu. Tahu yang terbaik bagi setiap makhluknya. Dia selalu menjaganya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Senantiasa hadir, senantiasa berada di sekitarnya. Dan dia juga yang telah memberikan daya pada semua makhluk. Dia yang telah memberikan kekuatan pada semua makhluk. Dia juga hadir dalam diri kita saat ini. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membersamai kita. Namun kita sendiri yang sering terasing di rumah kita sendiri. Karena kita tidak menyadari kehadiran dia dalam diri kita. Mari kita dengan kesadaran puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sadari kehadiran dia dalam diri kita. Wujud nyata kehadirannya Sang Maha Hidup adalah hadirnya kehidupan dalam diri kita. Yaitu inti kehidupan yang ada bersama kita. Tiada lain adalah nafas yang masih mengalir dalam diri kita. Dengan nafas yang mengalir dalam tubuh ini, maka mata kita jadi berfungsi, telinga kita jadi berfungsi. Semua organ-organ tubuh kita jadi berwibawa, berdaya, dan bisa digunakan sesuai dengan yang kita mau. Oleh karena itu, sebelum mengawali kajian ini, mari kita sadari kehadiran dia. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya ilmu yang akan dialirkan semesta kepada saya dan nanti akan mengalir kepada para sahabat semuanya. Menjadi penerang kehidupan kita, menjadi furqan yang bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa bukti betapa super cerdasnya Al-Quran. Tentu saja saya tidak bisa dalam waktu yang singkat ini membuktikan 30 juz Al-Quran. Tapi saya akan mengambil beberapa sampel saja. Tetapi sebetulnya di kajian-kajian saya, para sahabat semuanya sudah bisa melihat betapa dahsyatnya Al-Quran. Dan hari ini saya akan lebih fokus bagaimana Al-Quran itu kalau menginfokan sesuatu itu utuh. Dan Al-Quran itu menjadi penolong
bagi mereka yang mau mengikutinya. Cuman sayang sekali Al-Quran ini selama ini hanya sebagai pengetahuan. Kita tidak berusaha untuk menerapkan apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran. Saya punya keyakinan dan saya berulang kali mengatakan bahwa saya ini berlatar belakang dari keluarga yang sangat taat dalam urusan syariat. Bapak saya adalah seorang tokoh agama. Dari kecil, telinga saya ini sudah terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari kecil, kita sudah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti kebanyakan orang. Tapi di tengah perjalanan saya juga bersyukur karena saya diberi izin oleh semesta untuk bisa sekolah, sehingga saya sangat bersyukur bisa sedikit memahami tentang hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika. Yang dulu saya mengira itu adalah hukum-hukum fisika, tapi setelah lebih sadar, lebih dalam, ternyata yang disebut dengan hukum-hukum fisika itu adalah sunnatullah. Itu semua adalah hukum-hukum alam. Yang tiada lain adalah hukum-hukum Allah itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang yang berlatar belakang agama yang saya kuat, kemudian ditunjang dengan pengetahuan tentang sains, saya menjadi seorang pembelajar yang tidak ada hentinya. Dan setiap hari saya meluangkan waktu paling sedikit 2 jam untuk tafakur. Saya kalau jam 1 malam pasti bangun untuk membaca Al-Quran. Dari hasil riset saya, dari hasil implementasi terhadap riset saya punya kesimpulan seharusnya siapapun yang mengaku pedoman hidupnya Al-Quran, harusnya hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Harusnya hidupnya itu damai. Harusnya hidupnya itu bahagia. Harusnya hidupnya tidak menderita, tidak banyak konflik. Tetapi apa yang saya pelajari dari Al-Quran berbanding terbalik dengan kenyataan dari banyak orang yang mengaku berpedoman hidup pada Al-Quran, tetapi kehidupannya menurut penilaian saya, mohon maaf, mohon izin, bukan saya menghakimi, berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Malah justru saya melihat di negara-negara tertentu yang mereka tidak mengaku berpedomankan Al-Quran, mereka juga tidak sibuk membicarakan agama, tidak sibuk membicarakan Tuhan. Justru nilai-nilai Al-Quran malah tumbuh di negara-negara yang seperti itu. Negara-negara yang beradab. 10 negara paling bahagia di dunia, justru negara-negara yang sama sekali masyarakatnya tidak membicarakan agama, tidak membicarakan Tuhan, bahkan tidak ada kajian-kajian seperti di sini. Tetapi mereka hidup dengan damai. Mereka mematuhi aturan. Mereka takut dengan korupsi. Mereka tidak rela mengambil hak yang bukan haknya. Setiap ada undang-undang, kesepakatan bersama dalam hidup bermasyarakat mereka taati. Tidak ada sogok menyogok. Dan ini justru yang saya perhatikan, kok saya aneh. Melihat justru orang-orang yang mengaku berpedoman hidup kitab suci, beragama, bahkan setiap hari membicarakan Tuhan, tetapi perilakunya berbanding terbalik dengan yang seharusnya dibimbingkan oleh kitab suci. Jadi kalau ada orang yang masih curiga sama saya, katanya saya membawa misi itu, misi ini, dan mereka juga tidak tahu perjalanan hidup saya, ya sebaiknya tidak usah dulu mendengarkan kajian-kajian saya, daripada menyerang tanpa alasan.
Justru saya dengan berani menyampaikan hal-hal baru. Karena tidak mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara berpikir yang lama. Kalau dirasa yang saya sampaikan berbeda, berbeda itu belum tentu salah. Dan sama juga belum tentu benar. Tapi kalau ini kebenarannya adalah mutlak, dari kebenaran yang hakiki, seharusnya walaupun itu berbeda, renungkan dulu sebelum kita menyerang. Atas dasar keprihatinan terhadap perilaku manusia yang melupakan tujuan penciptaan Tuhan terhadap dirinya, itulah yang mendorong saya ingin berbagi. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan yang sudah teruji. Sebagai seorang ilmuwan, saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kalau saya mengajarkan sodakoh, ya saya sudah melakukannya. Betapa hebatnya sodakoh. Bukan menganjurkan sodakoh pada orang lain. Dan kemudian saya menjadi penerima sodakoh itu. Dan kalau saya berbicara tentang pengalaman spiritual, bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami langsung. Dan itu yang telah membentuk bagaimana intuisi kita menjadi sangat tajam. Dan ternyata manusia itu bukan sekedar dibekali pikiran, tapi dibekali alat dalam diri kita yang jauh melampaui pikiran orang-orang biasa. Para nabi, para rasul, para sunan, para wali, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi keterampilan berpikirnya sudah melampaui kebanyakan orang-orang yang sekolah. Bukan hanya di tataran intelektualitas, tapi kesadaran mereka yang telah menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis sehingga mereka menjadi sangat tajam melihat segala persoalan hidup. Itu yang akan saya bagikan saat ini. Oleh karena itu, mungkin kalau judulnya terlalu tinggi, ya saya coba jelaskan maksud dari judul ini. Saya ingin memberikan sedikit saja bukti-bukti betapa dahsyatnya Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan sebagai pengetahuan saja. Makanya pengetahuan itu bisa diingat. Pengetahuan itu bisa dipahami. Pengetahuan itu bisa diterapkan. Pengetahuan itu bisa dianalisis. Pengetahuan itu bisa dievaluasi. Bahkan pengetahuan itu harusnya bisa disintesa menjadi suatu peradaban baru yang bisa membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih sejahtera, jauh lebih damai. Karena kalau kita tahu, sebetulnya potensi setiap manusia itu tanpa batas. Tetapi karena ada dogma, ada doktrin yang telah membatasi pikiran kita, dan itu telah menjadi program dalam kehidupan kita, itulah yang terjadi. Seolah-olah kehidupan kita itu memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu izinkan saya untuk memulai kajian ini dari satu fakta yang ini tidak bisa dilakan lagi. Banyak sekali kan orang yang mengaku berpedomankan Al-Quran, tetapi akhlaknya bertentangan dengan isi dari Al-Quran. Sederhana saja. Judulnya Al-Quran itu kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jujur ya, apa betul kita beraktivitas sehari-hari itu atas nama Allah? Atau atas nama ambisi kita? Atas nama kepentingan kita? Atas nama ego kita? Atas nama kekurangan-kekurangan kita? Atas nama ketakutan-ketakutan kita? Saya mewawancarai orang
yang menyibukkan dirinya untuk menjalankan agama dengan segala ritualnya. Saya tanya yang sederhana aja. Kenapa Anda bekerja? Jarang yang mengatakan saya bekerja karena saya yakin pekerjaan di mana saya bekerja ini adalah jalan dari Allah di mana saya bisa eksistensikan diri saya di sini karena saya percaya bahwa saya datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Sehingga saya bekerja di profesi saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Coba tanya, silakan melakukan riset kecil-kecilan. Rata-rata kalau saya tanya kenapa Anda bekerja, jawabannya pada umumnya sama. Kalau saya tidak bekerja, siapa yang ngasih makan sama saya? Kalau saya tidak bekerja, siapa yang mengurusi anak-anak saya? Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya makan? Jadi seolah-olah gaji dari pekerjaan itu sudah menjadi Tuhan. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena Allah. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena menjadi kepanjangan tangan Allah. Padahal ini sangat esensial. Ketika seseorang bekerja karena digerakkan oleh rasa takut, maka dia juga sedang menarik rasa takut berikutnya. Like attracts like. Karena hukum alam itu berlaku yang serupa, menarik yang serupa. Kita mulai dari sini dulu. Al-Quran mengajarkan hidup berkelimpahan. Tetapi banyak yang hidupnya menderita. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi berangkat dari keprihatinan ini, saya ingin berbagi sebetulnya. Jadi tidak usah terlalu sibuk ya memfitnah saya karena saya mau bawa misi ini, misi itu. Tidak. Saya asli beragama Islam dan saya ingin memajukan Islam. Itu aja. Saya ingin umat Islam itu tidak terbelakang pikirannya. Umat Islam terus menguasai komputasi, matematika, fisika, kimia, harus menguasai teknologi. Jangan ketinggalan dengan yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Kita harus malu sama pohon pisang. Mereka saja tumbuh untuk menghasilkan buah pisang. Dan setelah menghasilkan buah pisang, semua pisangnya semua disumbangkan buat kehidupan. Tidak ada sungai yang memakan airnya sendiri. Sinar matahari, ya semua diperuntukkan buat yang lain. Matahari sampai sekarang mungkin juga tidak pernah menyerap sinarnya sendiri. Karena semua sinar yang dihasilkannya diperuntukkan buat kehidupan. Dan itu hukum alam. Semua yang Allah ciptakan ke dunia ini ternyata diajarkan untuk menjadi berguna bagi yang lain. Jadi kalau manusia mengatakan dirinya lebih mulia dari makhluk yang lain, kan pertanyaannya sederhana. Coba, hidup kita sudah berguna bagi siapa? Kalau bagi diri sendiri saja masih banyak pertanyaan, bagi keluarga saja mereka tidak merasa nyaman dengan keberadaan kita, bagi masyarakat saja masyarakat tidak terlalu bahagia dengan kehadiran kita, apalagi untuk dunia. Padahal katanya, ya, umat Islam ini umat yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya slogan harusnya. Apa sih artinya rahmat? Rahmat itu kan artinya cinta. Rahmat lil alamin artinya kita ini harus menjadi sumber cinta bagi semua alam. Alamin itu dari bahasa Arab, dari kata alamat. Alamat itu artinya ciri. Karena semua yang ada di semesta ini mencirikan keberadaan Tuhan. Semua yang ada di semesta ini manifestasi dari keberadaan Tuhan. Harusnya semua makhluk di semesta ini rindu atas kehadiran kita. Rindu dengan kedatangan kita. Jadi yang sederhana saja, kalau kita pulang ke rumah keluarga saja, merasa biasa-biasa saja atas kehadiran kita, kan boro-boro yang lain. Rumput aja takut sama kita karena kita usil, suka main injek. Bunga aja takut sama tangan kita karena suka usil. Kalau dia datang pasti dipetik. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan persatuan. Jelas sekali di Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a.
jamaah, mengajarkan persatuan, mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Apa yang terjadi? Malah satu umat pun terpecah belah. Masing-masing merasa kelompoknya paling benar. Jadi gagasan saya, kebenaran itu harus universal. Dan kebenaran itu bisa diterima setiap orang. Yang keempat, Al-Quran mengajarkan berbagi. Betul nggak Bapak Ibu? Perintah zakat, perintah infak, paling banyak tuh dalam Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran mengajarkan berbagi, Al-Quran itu mengajarkan kita kaya, bukan? Bukan mengajarkan kita menjadi peminta-minta. Bayangkan ya, santri yang tidak tahu apa-apa belajar di pondok pesantren, malah disuruh untuk meminta-minta. Meminta-minta sumbangan. Dididik supaya tangannya di bawah. Bukan diajarkan berbisnis, berusaha supaya mereka berdaya, menjadi orang yang memberi. Tapi kita semua abai, menganggap itu biasa. Kalau bikin masjid kemudian jalan dihambat, di tengah jalan ada drum, semua orang pakai sair, lalu ada lagu sholawat, dan itu semua orang sepakat. Seolah-olah itu kebenaran. Padahal itu adalah pendidikannya kurang bagus. Memposisikan umat ini sebagai yang tangannya di bawah. Padahal Quran mengajarkan zakat, infak. Kenapa Bapak Ibu? Memberi itu tidak ada buat orang lain. Saya udah kecanduan memberi itu. Ya, kecanduan. Ya, saya mau pergi ke sini aja, pasti keliling dulu. Ya, kalau bangun tidur belum bisa membahagiakan orang itu, rasanya ada kurang di pagi hari ini. Karena kalau saya memberi itu, tidak ada buat orang lain. Di semesta ini gak ada orang lain. Yang ada adalah saya sendiri. Semua pemberian akan kembali kepada saya sendiri. Buat apa saya pelit? Karena semua pemberian adalah buat saya. Dan kesadaran ini belum muncul. Malah justru yang terjadi kalau kita memberi, lah merasa berkurang. Kalau kita mengeluarkan uang merasa berkurang, perhatikan saya, itu uang selanjutnya tidak rindu datang kepada kita. Padahal kita ingin dirindukan uang. Ini adalah pikiran-pikiran positif yang saya bagikan. Ya, supaya kita keluar. Tidak mungkin kita bisa merubah nasib dengan melakukan tindakan yang sama, pikiran yang sama, perasaan yang sama. Gak mungkin. Kita harus hijrah, kita harus berubah. Dan kita harus percaya, kenapa hari ini kita diberikan hari baru oleh Allah? Karena kita disuruh belajar hal baru, berpikir baru, sudut pandang yang baru, pengetahuan yang baru. Tinggalkan semua cara-cara lama yang jelas-jelas tidak membuat kita berubah. Al-Quran mengajarkan kasih sayang. Tapi faktanya banyak sekali. Orang-orang yang mengaku berpedoman hidup Al-Quran, tapi diselimuti oleh dendam, kebencian. Ada orang yang tidak saya kenal, memaki-maki saya. Di YouTube, membahas saya, kenal juga tidak. Lucunya menggunakan baju agama. Seolah-olah dia yang paling benar, yang paling suci. Padahal kalau orang masih membahas orang lain, itu tanda kalau dirinya sendiri belum selesai kan sebetulnya. Jadi saya tidak tertarik untuk memberikan tandingan buat apa. Saya menggunakan prinsipnya Imam Asy-Syafi'i. Saya bisa mengalahkan 10 orang yang cerdas. Dan saya bisa mengalahkan hujah-hujah mereka. Tetapi saya tidak akan bisa mengalahkan satu orang bodoh, kata Imam Syafi'i. Buang-buang waktu. Al-Quran mengajarkan untuk menjadi sumber cinta bagi alam. Ya, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Tapi dengar gak Bapak Ibu?
Berita harian kita itu tentang pembunuhan. Betul nggak? Menyakiti makhluk lain. Korupsi. Bahkan mengambil hak rakyat. Merasa biasa. Hanya untuk memenuhi ambisi pribadi. Coba. Mohon maaf, Bapak Ibu berpikirnya sama nggak dengan saya? Setuju nggak kalau ini fakta? Setuju kan? Setuju kan? Ya, ya. Padahal negara kita itu kan rakyatnya yakin tidak ada satupun yang tidak beragama. Karena kita negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Sebetulnya ini masalahnya di mana? Ada pertanyaan? Atau nggak ada pertanyaan? Ya udah kita kayak robot aja. Ya udah ngaji, sudah pengajian jalan. Yang penting sholat, kan gitu? Padahal semua yang kita lakukan itu perlu nggak ada refleksi? Perlu kan? Perlu nggak ada analisa? Perlu nggak ada evaluasi? Evaluasi itu bukan nanti di akhirat Bapak Ibu. Sekarang, mumpung masih hidup. Mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi alam hisab itu ya sekarang. Alam hisab itu setiap hari. Setiap saat. Supaya kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kan begitu ya? Setuju dengan saya? Oke. Masuk akal nggak yang saya sampaikan fakta-fakta ini? Oke, kalau udah masuk kita lebih dalam lagi. Ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kita juga bangga ya, karena sekarang kita punya menteri agama yang keren. Dan saya yakin ya, kalau semua orang mengerti pemikiran-pemikiran beliau. Karena beliau ini seorang filosof. Beliau juga ahli tasawuf. Ya. Beliau juga ahli ma'rifat. Ya. Itu perbedaannya. Ya. Makanya beliau banyak sekali mengemukakan pandangan-pandangan baru tentang cara beragama. Ini yang paling baru yang saya dengar dari pidatonya beliau tentang konsep ekoteologi. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau baru dengar sekarang? Ya. Jadi kalau lihat YouTube, TikTok, yang dilihat apa Ibu Bapak? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, ini dua konsep yang sangat bagus ini menurut saya. Makanya saya akan memposisikan diri, saya adalah pendukung dari Menteri Agama. Kenapa? Konsepnya keren. Yang pertama konsep ekoteologi. Eko itu bumi, eko itu lingkungan. Teologi itu hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Nah mungkin agak pusing ya Bapak Ibu ya. Tetapi intinya sebetulnya begini. Ekoteologi itu menurut saya itu persis esensi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja yang paling gampang. Jadi konsep ekoteologi itu mengajarkan kepada kita satu, bahwa kita datang ke dunia ini pasti direncanakan Sang Pencipta. Karena Allah yang mengatakan, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah arsitek agung yang merencanakan sesuatu dengan penuh rencana. Jadi harus percaya Bapak Ibu, tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kelahiran ini penting. Setiap kita juga datang ke dunia penting. Pasti Allah akan menggunakan kita untuk membangun harmonisasi dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa mematuhi hukum-hukum alam. Kita akan menjadi bagian yang menyumbang kesadaran kolektif. Bagian yang menyumbang keseimbangan semesta. Harusnya begitu kalau kita berprinsip pada konsep ekoteologi. Di mana kita semua sadar bahwa kita datang ke dunia ini untuk menyampaikan visi dan misinya Allah. Apa visi dan misi Allah yang paling besar? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan itu. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu visi misinya Allah. Menyampaikan cinta kasihnya Allah. Makanya sudah saya kasih mantra.
Udah diamalkan belum mantranya? Atau udah lupa mantranya, boro-boro diamalkan? Dimanapun saya berada, kapanpun itu, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih, sekecil apapun. Itu aja. Keren itu kalau digunakan. Itulah sebetulnya cara hidup berkelimpahan. Karena hukum alam semesta itu bukan terima kasih, tapi kasih terima. Kasih terima, apa yang kamu kasih ke semesta, itu yang akan kamu terima. Makanya kalau saya bisa mengubah bahasa, saya pengen mengucapkan kasih terima. Tapi nanti aneh sendiri, dibilang sesat lagi. Kalau saya mau mengubah bahasa sesuai dengan hukum alam, harusnya kasih terima supaya sadar. Ini kan terima kasih. Baru ngasih kalau nerima. Itu pun nerima gak ngasih-ngasih. Betul nggak? Iya, ya. Thanksgiving. Thanksgiving itu sebetulnya adalah kasih terima sebetulnya. Tapi di bahasa Indonesia jadi terima kasih. Ini kalau bisa diubah itu saya mau ubah jadi kasih terima. Karena hukum alamnya begitu, ya. Nah, konsep ekoteologi itu sebetulnya ini bahasa kerennya, tetapi bahasa sederhananya adalah implementasi dari Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya. Kalau semua kita sadar bahwa tugas kita di dunia ini menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah kepada siapapun itu, baik kepada manusia, kepada makhluk lain, kepada tumbuhan, kepada hewan, saya yakin tidak ada makhluk yang menderita. Maka disebut konsep ekoteologi. Ya. Saya nggak ngerti, saya juga apa teman-teman di Depak sudah pada mengerti ini konsep ini. Ini pemikiran besar ini, luar biasa. Nah, makanya konsep ekoteologi itu kemudian diwujudkan dalam kurikulum cinta yang sudah saya bahas di kajian yang sebelumnya. Apa itu kurikulum cinta? Kurikulum cinta itu mengajarkan bahwa kita beragama, ya. Kita beragama, ya. Ingat ya, agama itu bersifat pribadi. Bersifat pribadi. Oleh karena itu beragama jangan sampai kita ini menjadi pengganggu bagi keberadaan agama lain yang berbeda dengan kita. Maka pelajaran agama dalam kurikulum cinta, ya, tidak boleh lagi ada guru agama, baik di masyarakat maupun di sekolah, yang menebarkan kebencian kepada pihak lain yang berbeda agama atas nama agamanya, atas nama Tuhannya. Keren gak Bapak Ibu? Keren gak? Ya, kita harus mulai. Sayang gak sama Indonesia ini? Sayang kan? Indonesia ini bukan warisan buat kita. Ini adalah titipan buat anak cucu kita. Lihat negara-negara yang perang saudara. Lihat negara-negara yang tidak akur masyarakatnya. Karena perang itu tidak pernah ada yang menang. Semua yang terlibat dalam perang itu pada akhirnya akan kalah semuanya. Dan semua yang terlibat dalam perang itu hancur semuanya. Makanya persaudaraan kita ini, ya, jangan sampai terganggu oleh adanya perbedaan. Ini konsep saya. Saya ini hidup saya berarti. Saya tidak bawa misi apa-apa, kecuali membawa misi perdamaian. Saya ingin menitipkan suatu saat anak saya, cucu saya, buyut-buyut saya kemudian, ya, melihat Indonesia yang damai karena sanggup menerima dan menghargai perbedaan. Nah, pernyataan dari Kementerian Agama yang terbaru yang langsung disampaikan oleh Menteri Agamanya seperti ini. Semua agama Tuhannya adalah feminin. Tidak ada agama yang Tuhannya maskulin. Semua kitab sucinya feminin. Gak ada kitab suci yang maskulin. Semua nabi feminin. Tidak ada yang maskulin. Tapi anehnya, kenapa umatnya super maskulin? Semua mau dibabat. Semua mau dihancurkan. Semuanya
Pokoknya sangat-sangat struggle. Padahal Tuhannya sangat naturing. Ini kata-kata dari seorang pejabat ini. Pejabat yang berkesadaran. Bagus. Jadi ternyata kitab suci, agama, nabi, semua feminin. Bapak Ibu, makanya bumi kita ini Indonesia tidak disebut Bapak Pertiwi. Betul nggak? Disebutnya apa? Ibu Pertiwi. Karena pesan leluhur saja, pesan leluhur kita juga tidak maskulin, tapi feminin. Ibu itu selalu melahirkan. Makanya disebut Ibu Pertiwi, karena selalu melahirkan, selalu melakukan regenerasi. Kan Bapak nggak pernah melahirkan, hanya sebab untuk suatu kelahiran. Betul ya? Jadi feminin itu lebih mengarah kepada sifat-sifat ibu. Kelembutan, empati, gitu loh. Ya, lebih mengandalkan perasaan, cinta kasih, itu maksudnya feminin itu. Gak maskulin. Ya. Saya ingin menyampaikan konsep ini sejak lama sebetulnya. Nah, ini didahului oleh Menteri Agama, maka saya perkuat. Asik kan Bapak Ibu kalau agama itu feminin, tidak maskulin, agama itu menjadi lembut, ya. Agama itu menarik, agama itu tidak serem. Asik kan? Oke. Ini dasarnya dulu sebelum saya masuk pada kajian lebih dasar lagi, ya. Nah, ada seorang sosiolog Jerman namanya Max Weber. Beliau mengatakan teologi itu mengubah logos dan logos mengubah etos. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mengubah etos, yang pertama dirubah adalah logos. Tapi logos tidak akan berubah kalau tidak dirubah teologinya. Jadi cara menempatkan Tuhan dalam beragama, cara menempatkan agama sebagai pribadi dan masyarakat, itu penting. Nah ternyata logos itu kan nama lain dari alam semesta. Makanya semua filosof Yunani mengatakan alam semesta ini adalah logos. Kenapa? Alam semesta ini isinya adalah logika. Dan semua yang ada di alam semesta itu masuk akal. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Ketemu dulu, ingat dulu. Nah, logos tuh. Ketemu dulu, baru ingat kan? Ya toh? Oke. Makanya Nabi Muhammad kan mengajarkan ilmu yang masuk akal. Beliau Isra Mi'raj dulu, ketemu dulu, setelah itu baru sholat. Karena inti sarinya sholat kan mengingat Allah. Ketemu dulu, baru bisa mengingat. Makanya sepanjang sholat yang beliau ingat, ya Allah. Saya perhatikan umatnya beda. Sholat terus gak ketemu-ketemu. Tapi sombongnya luar biasa. Walaupun sholatnya yang diingat apa aja, piring berantakan pun diingat, tapi ngakunya udah menyembah Allah. Padahal kata Allah, disebut telah menyembah Allah kalau sholatmu mengingat Allah. Kan begitu kata Quran. Tapi kita udah lupa semua. Dan kita lebih senang melakukan sesuatu kayak robot. Walaupun tidak ada hasilnya, habis sholat tetap marah-marah, habis sholat tetap ngomongin orang, habis sholat tetap menghujat orang lain, ya tidak pernah jujur tentang sholatnya. Logos bukan Bapak Ibu. Coba selidiki ya, Al-Quran itu cerdas sekali. Coba salah satu contoh aja di Al-Quran, ini masuk sedikit contoh. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Hebat itu Quran. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Masuk? Oke. Selama ini kita mengatakan Arafah ya tempat yang adanya di Timur Tengah. Padahal tempat itu diberi nama Arafah kan oleh manusia. Sedangkan firman Allah tentang Arafah mungkin saja berbeda dengan nama tempat. Karena Arafah itu bahasa Arab artinya pengenalan. Jadi terjemahnya harusnya
Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah mengenalnya, ingatlah Allah. Masuk akal? Masuk akal? Oke, sekarang saya kasih contoh. Kalau Arafah itu tempat. Apabila kamu telah berangkat dari tempat itu, ingatlah Allah. Masuk gak logosnya? Gak masuk. Yang Bapak Ibu ingat apa? Kalau sudah kalau berangkat dari satu tempat. Ya mengingat tempat itu. Contoh. Ini tempat bukan? Tempat. Semua kejadian di tempat ini bisa disaksikan? Bisa. Nah, setelah selesai dari tempat ini, Bapak Ibu pulang. Yang diingat apa? Tempat ini. Sedangkan perintahnya, apabila kamu sudah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Coba. Kalau aromanya tempat kan gak nyambung. Kalau bertolak dari Arafah, ingatnya di Arafah ada batu. Katanya tempat pertemuan Adam dan Hawa. Katanya. Percaya lagi pada nanda tangan. Betul nggak? Ya. Kan yang diingat batu, yang diingat tempat. Sedangkan yang harus diingat apa? Allah. Coba sekarang dengan kecerdasan yang dimiliki. Oh, berarti Arafah itu kembalikan kepada esensi dasarnya. Pengenalan. Pengenalan pada siapa? Pengenalan pada Allah. Coba terjemahkan. Apabila kamu telah mengenal Allah, maka kamu bisa mengingat Allah. Masuk akal? Sekarang saya tanya lagi. Ketemu dulu, kenal dulu. Tuh. Ini logosnya belum jalan nih. Karena logosnya udah mati, lama. Ulangi. Ketemu dulu, ingat dulu. Ketemu dulu baru ingat. Nah sekarang saya tanya. Ya, ketemu dulu, kenal dulu. Ketemu dulu Bapak Ibu. Kalau sering ketemu, lama-kelamaan jadi kenal. Gitu aja susah mikir. Ulangi. Ketemu dulu, kenal dulu. Kalau ketemunya sering, lama-kelamaan jadi kenal. Makin dalam gak ingatnya? Makin dalam. Makanya Quran itu logos. Coba ulangi lagi. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari satu pengenalan, ingatlah Allah. Masuk akal? Coba kalau diterjemahkan begitu. Tapi kalau diterjemahkan Arafah itu tempat, kan yang diingat bukan Allah. Yang diingat adalah tempat. Masuk akal Bapak Ibu? Ini kan mau ngaji tentang super cerdasnya Al-Quran. Nah, mengingat Allahnya di mana? Coba lanjutkan. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah indal masy'aril haram. Masy'aril haram itu dari kata aras. Kenapa? Karena Allah bilang kan, aku telah menciptakan langit dan bumi. Lalu aku bersemayam di atas aras. Kan begitu. Itu bahasa simboliknya. Sedangkan Allah mengatakan, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Bahkan dalam hadis kursi Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Allah yang mengatakan seperti itu. Ya, berarti Bapak Ibu dari informasi itu, aras itu ada di sini atau di luar sini? Di sini. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat gak sama ayah ibu? Di mana ingat? Di sini atau di luar sini? Di sini kan? Setuju ya? Di sini kan? Tapi sebelah mana coba? Nggak tahu. Jadi sebetulnya Masy'aril Haram itu adalah tempat mengingat. Pasti tempatnya ada dalam diri kita. Coba ulangi kata-katanya. Apabila kamu telah bertolak dari pengenalan, ingatlah Allah indal Masy'aril Haram. Berarti mengingat Allah itu di tempat mengingat. Apa Masy'aril Haram? Tempat mengingat. Di sebelah mana? Yang nggak tahu. Cuman yang jelas saya akan bisa mengingat kalau saya sudah bertemu. Saya akan bisa mengingat lebih dalam lagi kalau saya sudah mengenal. Masuk akal? Kan ini ajaran Nabi Muhammad Bapak Ibu.
Karena Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dulu, baru sholat. Nah kita sholat terus, gak ketemu-ketemu. Tapi ngakunya umat Nabi. Kan itu kan masalah kita. Yuk kita perbaiki. Di mana kita harus perbaiki? Ya kita harus belajar. Gimana cara belajar? Ya sadar dulu kalau kita tidak tahu. Orang yang bisa belajar itu hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, sok tahu, tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu, padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, nggak akan belajar. Kan inginnya didengar aja, betul nggak? Ngaku-ngaku apa gitu loh, pakai dandan-dandan gitu loh, untuk menutupi kebodohannya. Orang bodoh itu Bapak Ibu, walaupun didandani kayak apa ya tetap aja bodoh. Karena baju tidak pernah mengubah otaknya kan gitu. Isi yang di dalam ya begitu aja. Kayak teko Bapak Ibu, ya teko. Walaupun didandangi, diukir-ukir apa, kalau dalamnya kopi ya keluarnya kopi. Gak mungkin tiba-tiba didandangi luarnya, keluarnya tiba-tiba jadi anggur. Oke, sampai sini ngerti ya? Jadi menurut sosiolog Jerman ini, kalau ingin mengubah etos, ubah apa tadi? Logos. Kalau ingin mengubah logos, ubah teologi. Cara pandang terhadap Tuhan. Coba Bapak Ibu, cara pandang terhadap Tuhan soal rezeki misalkan. Kan selama ini kita punya pandangan rezeki itu ditentukan Allah, kan begitu? Betul, ditentukan Allah. Tapi cara Allah menentukannya itu bukan si A 1 miliar, si B 2 miliar, si C 3 miliar. Ya Tuhan macam apa kalau begitu? Bukan begitu. Allah itu mengatakan aku bergantung kepada kamu. Paham ya? Yang malas ya dapatnya segitu. Yang rajin dapatnya lebih banyak. Yang ikut pelatihan motivasi, pengembangan diri, tentu saja ya sedikit saja usahanya tapi hasilnya banyak. Karena dia bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas, juga kerja ikhlas. Kan begitu. Bahkan ada orang ya yang upayanya tidak kelihatan, tapi berkahnya banyak. Mau begitu? Ya belajar. Gimana caranya? Kita harus menjadi seorang profesional. Profesional itu apa artinya? Yang bisa itu cuma kita satu-satunya. Pasti dicari orang. Dokter umum tidak terlalu dicari orang karena yang bisa begitu banyak. Tapi dokter spesialis, apalagi subspesialis, dicari orang. Antri Bapak Ibu. Uang sudah mencari dia karena punya keahlian khusus. Paham sampai sini? Sudah punya keahlian khusus sampai orang mencari Bapak Ibu? Belum? Mau kapan? Tuh, ditanya gini aja bingung. Padahal inginnya hidup berkelimpahan. Betul nggak? Tidak mau kekurangan. Saya bilang berulang kali, tidak mungkin kita menghasilkan yang sama dengan cara yang sama. Rubah caranya. Belajar pengetahuan baru. Sama Bapak Ibu, dalam hal berkeyakinan, dalam hal beragama pun, kalau kita tidak mau ngaji, saya tidak cerita baca Quran ya, ngaji. Baca Quran kan udah biasa dari dulu juga. Gak ngerti-ngerti. Iya. Kemarin saya dapat ada tamu yang datang ke rumah saya. Ayah katanya, saya gak pernah telat baca surah Yasin setiap malam Jumat. Tapi utang saya tambah banyak. Saya tanya, niat kamu baca surah Yasin apa? Ya saya ingin lunas utang ayah. Tambah banyak. Niatnya bukan ingin tahu isi surah Yasin untuk mengubah dirinya supaya utangnya berkurang. Bukan itu. Ingin utangnya lunas dengan baca Yasin yang gak nyambung. Kan di Yasin itu banyak pesan-pesan Allah. Betul gak? Luar biasa Bapak Ibu. Tapi kan kita menjalankan itu sudah lama. Saya bukan anti membaca itu, silahkan. Tetapi
Itu Quran surat Yasin, surat Bapak Ibu, surat itu ada pesan di dalamnya. Bukan hanya dibaca-baca bolak-balik, tapi pesannya nggak nyampe. Kita tidak berubah cara pandangnya, tidak berubah pikirannya, tidak berubah perasaannya, tidak berubah reaksi kita terhadap peristiwa, tidak akan ada yang berubah. Clear sampai sini? Oke, ini jadi panjang ya. Nah, menurut Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama, ya, transformasi dari teologi yang struggle ke teologi naturing ini adalah PR yang sangat besar yang kita akan coba kembangkan. Gak apa-apa, tidak terlambat. Ya, gini juga udah memulai bagus. Jadi PR-nya adalah kita akan pindah dari teologi yang struggle menuju teologi yang naturing. Dari teologi yang maskulin menjadi teologi yang feminin. Dari teologi yang keras menjadi teologi yang lembut, kira-kira begitu. Keren gak Bapak Ibu? Keren kalau semua paham. Makanya saya bantu Kementerian Agama. Ya, karena penonton YouTube saya banyak. Biar ini lebih cepat. Gak apa-apa, saya gak usah dibayar. Saya lihat orang Indonesia, terutama umat Islam, maju, berkembang, ekonominya maju, cerdas, kesadarannya hebat, rukun. Itu saya udah merasa berarti hidup saya. Saya baru aja 1-2 orang yang datang ke rumah saya, berterima kasih karena hampir-hampir ya keluarganya berantakan setelah dengar kajian. Ternyata tidak ada tempat buat lari ya ayah. Ya, kalau saya tinggalkan pasangan saya, nanti saya akan ketemu pasangan yang sama atau lebih buruk dari itu. Ya, saya bilang. Jadi saya teruskan aja, teruskan. Ya, lebih bagus memperbaiki yang ada daripada ganti yang baru yang belum kamu tahu. Puing-puing pun kalau diubah bisa menjadi gedung yang hebat, saya bilang. Yes, semangat lagi. Pulang ke rumah, tiba-tiba peluk istrinya, peluk anaknya yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Maaf, saya bilang nanti kalau kamu peluk istri karena selama ini gak pernah peluk, mungkin kamu dianggap kesurupan, gak apa-apa. Betul WA saya pulang ke rumah peluk istri, katanya malah istri saya begini, katanya. Takut katanya kamu kesurupan, gak apa-apa. Kesurupan omongan saya bilang gitu. Bukan kesurupan yang lain, itu bagus. Kan senang Bapak Ibu ya. Ya, yang tadinya banyak keluhan karena ekonominya sulit. Sekarang setelah berhenti mengeluh, alhamdulillah rezeki mulai datang. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Karena apa Bapak Ibu? Ya, mengubah nasib orang itu bukan dikasih bisnis. Kalau otaknya, pikirannya, perasaannya, cara dia bereaksi terhadap situasi belum diubah, dikasih berapa miliar pun habis. Makanya banyak ya pemerintah menggelontorkan bantuan. Tapi kalau tidak diubah pikiran dan perasaannya, nasibnya akan berubah. Ya kan? Mulai yang terjadi apa? Duit berapapun digelontorkan habis. Nggak ada bekasnya. Oke ya. Nah, kurikulum cinta mengajarkan agama harusnya menekankan pada persamaan, bukan pada aspek perbedaan. Makanya Bapak Ibu saya mengajarkan agama ya yang nilai-nilai universalnya dalam. Sehingga semua orang dari berbagai keyakinan pun bisa menerima kebenaran. Karena ciri kebenaran itu universal. Ya, kebenaran itu tidak pernah memojokkan satu kelompok tertentu. Kebenaran itu bisa diterima oleh semua orang tanpa syarat. Itu ciri kebenaran. Ya. Oke. Saya kira itu latar belakangnya Bapak Ibu.